Tahukah kamu, sabun mandi bukan hanya sekedar sabun batang biasa. Di era sekarang, sudah terdapat banyak inovasi di bidang kesehatan, diantaranya sabun batang organik. Beberapa tahun belakangan ini, penggunaan sabun natural semakin marak di kalangan masyarakat Indonesia. Sebab, orang-orang mulai memahami bahwa penggunaan sabun berbahan dasar kimia tidak baik untuk kesehatan jangka panjang. Ada berbagai alasan untuk mengalihkan penggunaan sabun mandi dari berbahan kimia ke herbal. Kesehatan kulit dan lingkungan adalah dua alasan utamanya. Sabun mandi berbahan kimiawi pada umumnya mengandung deterjen dan paraben. Selain berpotensi merusak kulit, secara akumulatif air bilasan sabun itu dapat merusak sanitasi dan ekosistem biota yang hidup pada aliran air ini. Sabun organik hanya mengandung bahan-bahan alami. Bahan ini bisa berasal dari lemak hewani, minyak nabati, ekstrak tumbuhan, dan bahan dasar tanaman. Banyak bahan-bahan alami dalam sabun organik ini bisa memperbaiki kulit yang mengalami masalah, terutama kulit sensitif atau mudah mengalami iritasi. Manfaat sabun organik: bahan-bahan yang terkandung pada sabun organik dapat membuat kulit menjadi lebih lembut dibandingkan dengan sabun non-organik, dikarenakan non-organik mengandung bahan kimia yang bisa membuat kulit menjadi iritasi, sedangkan sabun organik mengandung berbagai jenis oil yang membuat kulit menjadi lebih lembut. Buat kamu yang sering muncul jerawat pada punggung dan terasa gatal, lebih baik beralih menggunakan sabun organik, karena bisa jadi kamu tak cocok memakai sabun non-organik dengan kandungan kimia yang tinggi. Sedangkan sabun organik memiliki kandungan zat cair yang bersifat hidroskopsis, sehingga sangat aman digunakan dan jerawat punggung perlahan menghilang. Kulit yang kering bisa jadi diakibatkan karena menggunakan sabun dengan kandungan kimia yang tinggi, karena biasanya sabun non-organik lebih banyak menghasilkan busa, sehingga membuat kulit menjadi kering. Maka dari itu lebih baik gunakan sabun organik, karena bahan-bahan alami yang terkandung pada sabun organik dapat membuat kulit menjadi lembab dan kenyal. Ia dibuat dengan bahan-bahan alami seperti minyak nabati dan ekstrak tumbuhan, sehingga formulanya lebih lembut dan cocok untuk kulit sensitif. Selain itu, sabun organik juga mengandung zat cair yang bersifat hidroskopsis, yaitu mampu menyerap dan mengikat uap air di udara. Jadi, dalam proses pembuatan sabun organik, kami menggunakan metode cold process. Metode ini cukup sederhana karena dalam pembuatan sabun organik yang tidak melibatkan kompor untuk proses ponifikasi. Namun, di mana sabun yang baru saja dibuat itu harus didiamkan di suhu ruangan sekitar 3 hingga 4 minggu. Agar kandungan zatnya dapat meresap dan siap digunakan. Selanjutnya, bahan-bahan yang perlu disiapkan diantaranya minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, soda api, air demineral, essence oil, dry flower, serta pewarna sabun. Selanjutnya, bahan yang harus disiapkan diantaranya ada hand blender, cetakan, takaran, sarung tangan, maskar, dan timbangan digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses dari pembuatan sabun alami ini. Nah, sebelum memulai pembuatan sabun, pertama-tama kita harus melindungi diri dengan menggunakan masker dan juga sarung tangan. Nah, cara membuat sabun alami ini akan dilakukan dengan menggunakan dua wadah. Nah, kita sebut saja sebagai wadah A dan juga wadah B. Pada tahap pertama buat sabun ini, kamu akan fokus menggunakan wadah A dulu. Berikut yang harus kamu lakukan pada wadah A. Yang pertama-tama, tuangkan seluruh air demineral ke dalam wadah A. Lalu yang kedua, tambahkan soda api ke dalamnya dan aduk perlahan-lahan hingga merata. Lalu yang ketiga, jika sudah bercampur, diamkan larutan selama beberapa menit di suhu ruangan antara 20 sampai dengan 25 derajat Celcius. Nah, kemudian kita akan beralih menggunakan wadah B untuk tahap selanjutnya. Berikut yang perlu dilakukan.
Pertama-tama masukkan minyak zaitun, minyak kelapa sawit, dan juga minyak kelapa ke dalam wadah B. Lalu tambahkan bubuk kopi secukupnya ke dalam larutan. Lalu aduk larutan menggunakan hand blender agar bercampur dengan sempurna. Lalu tuang campuran di wadah A yang sudah didiamkan ke dalam wadah B. Lalu aduk kembali larutan dengan menggunakan hand blender hingga teksturnya berubah menjadi kental. Lalu jika larutan sudah mengental, tuang ke dalam cetakan. Diamkan adonan di suhu ruangan selama kurang lebih 1 kali 24 jam. Lalu jika adonan sudah membeku, potong sesuai dengan selera menjadi bentuk yang lebih kecil.